Sedangkan saya waktu itu usaha cuma cuci motor dan mau merambah ke coffee shop. Waktu 2017 itu ketika saya mau merambah ke coffee shop, si cewek itu bilang, ngapain kamu usaha kopi? Udah gak usah, mending kamu fokusin cuci motor. Enggak, aku pengen usaha kopi karena permintaan teman-teman sama permintaan pasar waktu itu banyak. Akhirnya dia ngasih pilihan, milih dia apa kopi mas waktu itu. Jarang orang tahu ini cerita. Tanpa pikir panjang aku putusin, ya udah aku milih kopi. Ya udah, hubungan itu beres, selesai, langsung pick Loka. Halo mas, saya dari Loka Coffee dan Roastery. Nama saya Ogi Sulanvaldi. Alamat kedai ada di Jalan Panglekur, KM 3 depan kampus Unira, Pamekasan. Saya sebelum terjun di dunia kopi, saya sempat ada di cuci motor. Sebelum cuci motor, saya sempat jadi reseller air mineral yang brand asli Pamekasan lokal itu, sempat jadi supplier lah ya selama 6 bulan. Terus buka cuci motor, akhirnya di cuci motor itu ada permintaan yang orang nungguin pas nyuci itu minta kopi. Dari situlah ada orang yang bilang, mas kasih kopi biar kita nunggu pas kita nyuci motor enak, lebih enak kalau ada kopinya. Dari situlah saya berpikir, oh iya ya, kenapa gak saya sediain kopi aja. Berawal di situ saya coba sempat kopinya tuh kita ambil kopi yang sudah jadi kayak bukan saset sih, kayak mineral lah ya. Sempat ditaruh itu, cuma orang-orang juga komplain, mas bukan kopi ini, mending kopi kalau bahasa Maduranya biteng lah ya, biteng atau tubruk lah, bahasa kopinya tubruk. Akhirnya saya mikir juga kok rada ribet permintaan orang. Secara tidak sengaja kita sudah planning juga, apa kita mau buka sekalian kopi shop atau saset yang kita seduh biasa. Ternyata teman-teman bukan cuma pelanggan, antusias teman-teman sekitar saya juga mendukung lah. Gak apa-apa buka coffee shop gitu. Cuma waktu itu kebetulan di Pamekasan masih beberapa yang sudah ada coffee shop. Dari situ saya juga mulai belajar di situ. Sambil kita nongkrong, sambil belajar juga di coffee shop yang ada di Pamekasan waktu itu. Kebetulan waktu itu kan kita sudah mau mendalami yang mau buka coffee shop kan, karena dukungan teman-teman sekitar bilang udah jangan nanggung aja, kalau kamu memang menyediakan kopi sekalian coffee shop, karena di Pamekasan sudah ada, cuma kan masih gak sebanyak sekarang mas. Jadi waktu itu 2017 awal saya memutuskan buat belajar sambil nabung lah ya, karena waktu itu saya sebagai owner cuci motor omset pun gak seberapa. Jadi waktu itu sudah mulai belajar, cuma yang pas saya waktu itu punya momen, waktu itu saya custom motor mas, custom motor dari basic Mega Pro, saya custom motor jadi cafe racer, belum apa-apa, saya ada temen dari NTT main ke sini mas, tiba-tiba motor itu langsung ditukar Ninja RR, dan waktu itu harga Ninja RR-nya masih 25 jutaan. Dari situ saya berpikir, ya udahlah, gak apa-apa, sekalian buat modal kita prepare buka coffee shop itu. Akhirnya yang motor custom saya tuh ditukar sama Ninja RR itu, kebetulan Ninja RR-nya langsung laku mas, 25 juta. Akhirnya waktu itu saya langsung yang uang 50 juta itu saya sisihkan buat pembuatan kedai. Cuma gak semulus yang teman-teman kira di luaran udah enak, enggak, tetap sama saja. Ternyata 25 juta itu kurang masih. Waktu itu kan saya bangunnya cucian itu ada di depan toko yang sebelah ini, yang waktu tempat pertama buat coffee shop itu garasi mobil mas. Kebetulan waktu itu saya belum punya lahan ada, cuma karena perhitungan modal untuk pas bikin kanopi dan lain-lain, pengadaan alat atau kursi yang banyak belum mencukupi, akhirnya saya awal pakai garasi. Awal nama bukan Loka sih mas, awal nama jarang sih orang tahu ini. Awalnya pengen bengkel kopi, karena saya sebelahan dulu memang usaha orang tua saya bengkel. Awalnya pengen bengkel kopi, pas ternyata survei di Pamekasan sudah ada bengkel kopi. Akhirnya saya mikir tuh mau dinamakan apa. Kebetulan saya tiba-tiba ada di pikiran tuh keluar Loka lah.
Loka. Kalau istilah loka sendiri tergantung teman-teman yang mau deskripsikan apa sih. Ada yang bilang loka itu long molong kancah, yang ngumpulin temen lah bahasa Maduranya. Kalau dari persepsi saya sendiri, loka itu memang saya keadaan saya bikin coffee shop, keadaan lagi sakit hati lah ya. Persepsinya mungkin lebih tepat ke lokah beneran waktu itu. Cuma saya plesetkan ke loka, Mas. Cerita dikit soal asmara lah ya waktu itu. Asmara, jadi pas saya deketin seorang cewek, ternyata cewek itu dari keluarga yang mungkin sudah mapan, sudah enak lah ya. Sedangkan saya waktu itu usaha cuma cuci motor dan mau merambah ke coffee shop. Waktu 2017 itu ketika saya mau merambah ke coffee shop, si cewek itu bilang, ngapain kamu usaha kopi? Udah gak usah, mending kamu fokusin cuci motor. Enggak, aku pengen usaha kopi karena permintaan teman-teman sama permintaan pasar waktu itu banyak. Akhirnya dia ngasih pilihan, milih dia apa kopi, Mas, waktu itu. Jarang orang tahu ini cerita. Tanpa pikir panjang aku putusin, ya udah aku milih kopi. Ya udah, hubungan itu beres, selesai, langsung fix loka. Udah kelar nih, fix loka nama. Pas saya merintis bangun garasi waktu itu, ternyata modal itu nggak cukup juga, nggak cukup yang 25 juta itu. Soalnya kan ekspektasi saya ternyata, oh coffee shop segini udah cukup, ternyata enggak gitu. Jadi waktu itu sempat stuck lah ya. Bulan 3 saya bangun, stuck sekitar 5 bulanan, saya ngumpulin uang lagi, baru jalan lagi di bulan 7 bangun lagi pelan-pelan. Pas saya buka, waktu itu masih punya idealisme. Saya dulu only filter, Mas. Gak ada yang kayak es kopi susu tuh gak ada. Pas saya buka tuh gak ada. Saya bener-bener pure only filter. Non coffee pun ada 3 dulu, Mas. Karena biasalah baru tahu kopi waktu itu. Cuma kendalanya waktu itu pas saya buka 2017 selama mungkin 6 bulan lah ya. Kalau waktu itu sehari saya buka jam buka ya, jam 8 pagi berbarengan dengan bukanya cuci motor jam 8 pagi sampai jam 4 subuh. Itu omset terbanyak saya 30.000, Mas. Dan memang waktu itu kejadiannya kan memang di Pamekasan pasar 2017 masih daya belinya nggak setinggi sekarang, Mas. Jadi orang adaptasi soal daya beli, terus rasa mungkin ke mereka sudah aneh rasanya, terus harga jualnya juga tinggi. Jadi mereka mungkin adaptasi dulu, sekedar coba di awal, coba udah nggak balik lagi. 6 bulan itu bener-bener ada 4 anak saya yang dari awal ikut bangun loka. 6 bulan awal sampai dari awal buka sampai 6 bulan jalan itu mereka gak dapat gaji, Mas. 6 bulan mereka teman-teman yang nemenin saya buka tuh gak nerima gaji, Mas. Jadi sehari dapat 30.000 nih. Ya udah, gimana beli apa nih? Gimana caranya? Makan bareng udah 30.000. Pure itu, Mas. Sampai 8 bulan saya buka, waktu itu saya berkesempatan main ke Surabaya, sharing sama teman lah, gimana coffee shop, cara ngembangin. Muncullah waktu itu idealisme udah turun tuh. Yang awalnya only filter, saya taruh dulu lah idealis, saya bikin lah sesuai kebutuhan pasar. Waktu itu ada menu doppio lah, double espresso, dikasih SKM lah. Mulai mereka adaptasi, mulai mau. Terus bulan 10-an itu saya launching es kopi susu lah, Mas. Baru mereka mulai tahu lah, mulai nerima lah ya. Mulailah kita dapat profit 50.000 sehari, 100.000, pelan-pelan lah. Apakah langsung mulus? Enggak juga, Mas. Karena waktu itu mulai bermuncul lah coffee shop Pamekasan juga. Jadi di situ juga kita belum apa-apa lah ya, belum manis. Ada lagi lah hambatan kita di situ, harus bersaing sehat dengan coffee shop yang baru-baru muncul waktu itu. Waktu itu sempat grafik turun lagi, Mas. Anak-anak galau lagi, gimana nih kok grafik turun lagi. Ya udah, yang penting kita tetap konsisten. Prinsip saya kalau buka jam 8 tetap aja buka. Prinsip saya itu, Mas. Sepi rame wajib buka. Itu prinsip dari awal saya buka usaha, sepi rame wajib buka. Memang dari awal saya tekankan ke teman-teman, jam operasional diperhatikan. Jadi kalau memang buka jam 8, jam 8. Meskipun katakanlah jam 8 itu sepi katanya teman-teman, tetap aja buka. Oke, waktu itu kan kita dapat kendala baru tuh, grafik turun lagi karena ya sudah bermunculan lah coffee shop baru. Cuma kan memang
saya ke teman-teman, ya udah kita gimana caranya tetap konsisten, soal produk kita tetap konsisten, jam operasional tetap konsisten. Terus mungkin ketika memang sudah banyak kompetitor baru, gimana caranya kita bersaing sehat aja waktu itu, Mas. Jadi ketika ada kedai baru waktu itu ya, saya main, Mas. Kita ngobrol, kita sharing. Soalnya kan balik lagi, aslinya prinsip saya ketika kita sesama produsen atau coffee shop kompak, kita setel pasar aman aja gitu loh. Jadi kita waktu itu ketika ada kompetitor kita main. Kalau kita balik lagi soal kendala kedai ketika sudah banyak kompetitor, tugas kita gimana caranya edukasi ke pasar. Karena waktu itu yang saya lihat, meskipun kompetitor sudah mulai bermunculan, cuma masih lumayan banyak rasionya ya. Lebih banyak pasar yang belum tahu waktu itu, Mas, daripada coffee shopnya. Lebih banyak pasar yang belum tahu, oh ini ada coffee shop, oh ini ada fresh coffee. Mereka belum tahu. Jadi saya fokus waktu itu ngajak teman-teman buat edukasi pasar waktu itu, bagaimana pasar adaptasi dari yang setahunnya mereka awalnya kopi kayak gitu, nih loh ada kopi baru. Jadi mereka bisa tahu lah, bisa adaptasi. Jadi waktu itu saya fokus sama teman-teman buat edukasi fresh coffee. Saya tetap aja menekankan ke teman-teman yang bagian lokal untuk tetap konsisten dalam pembuatan produk. Terus yang saya perhatikan soal manajemen lokal khususnya, Mas, karena waktu itu banyak banget soal kejadian lah ya di coffee shop, bukan cuma di Pamekasan, di luar lah, manajemen baristanya kurang, terus banyak keluhan lah soal manajemen barista. Dan di Loka dari awal saya memang ke teman-teman nerapin, saya sama mereka bukan karyawan, Mas. Saya bukan owner, mereka bukan karyawan. Jadi saya prinsipnya kerjasama aja lah. Mereka dapat uang karena Loka, saya dapat uang karena Loka. Jadi gimana caranya Loka ini sebuah kendaraan buat kita, ya udah kita gimana caranya jaga bareng. Bukan, oh kamu kalau saya owner, kamu karyawan, nggak boleh, kita harus ada batas, enggak. Saya tidak pernah ada batas, Mas. Sampai teman-teman kedai lain ketika lihat saya sama teman-teman atau baristanya Loka nimbrung nongkrong, mereka kadang kok gak ada batas. Ya memang saya dari awal ke teman-teman itu gak ada batas, Mas. Ke teman-teman saya gak pernah membatasi mereka karyawan, saya owner, enggak. Kalaupun memang waktunya saya ngebar, ya saya ngebar, Mas. Saya tetap nyapu-nyapu, dan saya tidak pernah ke teman-teman apa yang mereka harus lakukan tidak semena-mena kamu lakukan gitu, enggak. Saya contohkan dulu, kamu harusnya kayak gini. Saya contohkan dulu, baru mereka harus meniru. Saya memang di awal menerapkannya seperti itu. Terus untuk manajemen soal gimana caranya buat teman-teman karyawan itu loyalis ke kita, balik lagi mereka kan tidak, hidupnya gak mulus juga, Mas. Mereka pasti punya masalah, entah internal kerjaan atau eksternal. Saya tiap minggu paling lambat 1 bulan saya tetap ada evaluasi bareng, entah dari masalah internal Loka atau eksternal Loka, kita sharing lah. Saya bingung, Mas, waktu itu. Ada kendala lagi tuh waktu itu. Ketika grafik terjun bebas, karena makin banyaknya kompetitor di Pamekasan, cuma balik lagi, prinsip saya waktu itu, menurut saya sih, saya baca pasarnya waktu itu, grafik turun karena semakin banyak coffee shop, masih ada pasar yang belum tahu apa bedanya coffee shop sama bahasa lainnya, kan ada saset, giras, dan coffee shop lah, Mas. Mereka belum tahu lah apa bedanya. Jadi waktu itu saya bikin promosi lah setiap hari Minggu, dimana nama promosinya ngopi sepuasnya bayar seikhlasnya, setiap hari Minggu. Jadi waktu itu niat promosi saya gimana caranya, yang awalnya pasar ngiranya kopi itu sama, terkendala daya beli yang biasa mereka keluarkan buat ngopi 4.000 5.000. Jadi ketika hari Minggu mereka sepuasnya, Mas, 2.000 1.000 bebas, yang penting kalian naruh di kotak aja, seikhlasnya lah ya. Jadi waktu itu pasar yang awalnya menganggap kopi itu sama, akhirnya mereka secara tidak langsung ketika hari Minggu coba kesini lah. Jadi mereka coba tuh. Menurut saya paling efektif waktu itu promosi saya di situ. Jadi mereka lambat laun dengan mencoba rasanya, mereka perspektifnya yang awalnya mensamaratakan itu mulai sudah sadar. Oh ternyata ini fresh coffee. Oh ini bedanya. Lambat laun pasar sudah bisa nerima bedanya yang kopi sebelumnya sama fresh coffee itu mulai nerima lah. Pada akhirnya mereka bisa beradaptasi dengan daya beli yang waktu itu 10.000 ke atas. Terus promosi yang lain selain event yang hari Minggu itu,
saya juga ada mengelola media sosial, dan awalnya saya juga berpikir gak ada impactnya sih. Contoh ya, Instagram Loka Coffee itu awalnya saya berpikir udahlah, saya waktu itu masih idealis, kopi yang baik akan menemukan penikmatnya. Waktu itu sempat punya idealis itu. Cuma balik lagi, waktu itu saya sempat berpikir, kok teman-teman di luar kok malah medianya udah bagus-bagus, yang Loka sudah B aja lah ya, jauh dari kata bagus waktu itu. Saya sempat mikir, waktu itu saya mau beli alat lah ya mas. Saya waktu itu nge-follow akun jual beli alat kopi di Instagram, dimana akun itu tiap hari posting terus, story itu tiap hari story. Lah di situ timbullah mas, waktu itu saya pengen beli alat, saya cuma lupa nama akun medianya, Instagramnya. Cuma karena si akun itu tiap hari standby story terus, akhirnya saya buka, tiba-tiba muncul tuh. Di situ tuh muncul pola pikir saya, oh ini gunanya. Ternyata media sosial ketika kita membutuhkan itu produk atau brand itu, karena brand itu tiap hari muncul di story, akhirnya yang awalnya kita lupa jadi ingat tuh. Pada akhirnya saya mulailah mengelola media Instagramnya Loka Coffee, terus media roastery juga mulai dikelola juga mas. Di situ lumayan efektif juga karena memang eranya sekarang ya era digital lah mas ya. Pas 2018 pertengahan mas ya, waktu itu sudah mulai omset enak tuh, muncullah ide. Waktu itu saya kan ambil roast bean, udah roastingan, udah di roasting itu dari temen Sidoarjo. Cuma karena lumayan permintaan kedai saya sendiri waktu itu sudah mulai banyak, kadang terkendala estimasi perjalanan pengiriman sampai kita kehabisan kopi. Waktu itu saya memutuskan untuk merosting sendiri kopi, menyangrai sendiri. Saya roasting sendiri selama 2018-2019, 1 tahun lah mas ya. Disitulah ada teman-teman kedai kompetitor baru itu yang kan sudah bermunculan di Pamekasan, yang bilang, Ki, aku ambil kopimu boleh? Waktu itu gak ada niatan mas, mau jual itu gak ada niatan. Cuma karena memang permintaan juga dari temen yang buka coffee shop, akhirnya ya udah saya bagilah. Istilahnya waktu itu bukan saya jual, saya bagi. Karena waktu itu nilai jualnya yang penting saya BEP dulu dengan bahan baku aja, saya gak ambil untung di situ. Berjalannya waktu, permintaan dari teman-teman kedai lain banyak. Disitulah ada secercah harapan. Ketika kompetitor coffee shop makin banyak, otomatis grafik turun. Disitulah ada cahaya-cahaya harapan lah ya. Teman-teman malah dukung. Ya udah, kamu buka roastery aja, kita ambil kopi kamu. Berkat teman-teman juga, support teman-teman, akhirnya saya juga memberanikan diri buat ya udahlah saya buka roastery. Lambat laun mesin yang saya gunakan waktu itu masih mesin semi manual ya, karena memang sesuai kebutuhan aja. Setelah saya jalanin roastery, tuntutan pasar yang bikin saya harus upgrade mesin. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, gimana nih roaster nih, apa memang kita harus legalitaskan, apa memang kita tetap sesuai kebutuhan aja, gak usah promosi dan lain-lain. 1 Januari 2022 ini pasca covid lah ya, kita mau startup lagi. Akhirnya kita memutuskan buat udah kita roaster muncul, cuma belum kita launching. Kita muncul aja dulu mas, tidak menutup kemungkinan 2-3 bulan ke depan saya launching, saya perkenalkan produk resmi dari roaster. Untuk saat ini bukan produk resmi mas ya, produk dimana sudah ada pembelinya gitu. Jadi belum, istilahnya belum launching, cuma sudah pengenalan pelan-pelan. Kalau Loka sendiri waktu itu momen lucunya, waktu posisi bar masih di tengah, menu kita tuh pakai figura mas. Di situ saya bagi tuh kopi, terus pinggirnya hot and ice. Jadi menu kopi baru harga panas sama harga dingin, kopi non kopi, terus snack di bawah. Sempat ada snack namanya kentang. Cuma tak pakai bahasa Inggris mas, French fries. Salahku sendiri sih. Menurutku waktu itu salahku sendiri. Jadi waktu itu kebetulan saya jaga sama Frankie ngebar waktu itu. Waktu ada customer datang, kebetulan yang nerima orderan itu waktu itu Frankie. Saya di depan nongkrong sama teman-teman. Tiba-tiba si Frankie itu bilang, "Kak, bantuin kebar bentar." Saya tanya, "Kenapa?" "Udah, yuk kebar dulu." Ya udah, saya kebar mas. Saya tanya tuh, "Ya mas, pesan apa?" Dengan PD-nya dia, customer ini dengan PD dan muka songong, sedikit songong mas, dengan tangan sombong gitu.
Friend Fresh Ice. Saya mikir mas waktu itu, saya yang nggak update, apa memang ini salah paham aja gitu. Besoknya saya langsung ganti itu mas. Udah hampir 5 tahun loh ke jalan masnya. Kalau untuk target saya pribadi, gimana caranya teman-teman yang ada di Loka semuanya kita tetap bisa, kasarnya bisa hidup bareng lah ya. Gimana caranya tetap survive soal banyak hal kendala, ya tetap kita survive. Itu target saya ke Loka. Tetap konsisten, kompak. Kalau target Loka pribadi, dari 2019 Loka punya target buat pindah, buat bangun lah mas ya. Cuma ada aja kendala mas. Waktu itu 2019 sudah beres, mau bangun, ada kendala di faktor keuangan. Akhirnya kita tunda. Saya nganggap ketika saya punya planning, Loka punya target, saya punya target, kita usaha ternyata gak sesuai target, saya udah pasrahkan aja. Karena yang penting Loka sama saya tetap ngejalanin, tetap melangkah itu aja. Terus waktu itu 2019 gagal bangun, 2021 COVID sudah mereda, mau bangun lagi tuh, udah mau jalan lagi, cuma ada yang direvisi dari segi bangunan, konsep, gagal lagi tuh. Insya Allah untuk target Loka sendiri bulan ini sudah mulai pembangunan mas. Izin beres, semuanya beres, dan tinggal nunggu tanggal. Insya Allah bulan ini sudah jalan, itu target mas. Pesan buat teman-teman para penggiat atau UMKM di coffee shop maupun di luar coffee shop. Pesan saya ketika kalian mau merintis usaha, apalagi di bidang coffee shop, pertama kalian wajib fokus. Karena kebanyakan dari yang saya ambil pelajaran selama saya usaha, banyak teman-teman entah di coffee shop ataupun di coffee shopnya, banyak teman-teman kurang fokus, kurang konsisten. Sepi rame itu bukan urusan kita mas, itu udah ada jalannya udah. Yang penting kita tetap konsisten dengan jam operasional atau apa yang sudah kita planningkan. Pertama konsisten, yang kedua ya fokus, itu harus bareng itu mas. Gak bisa kita konsisten tapi gak fokus, sama aja. Kita fokus tapi gak konsisten, sama aja. Kita harus tetap dua itu, wajib fokus dan konsisten. Gak semuanya langsung enak mas. Semua usaha, semua tadi coffee shop atau usaha lainnya gak langsung enak. Semua pasti punya grafik, pasti ada grafik turun naik lagi, itu pasti tergantung kita mau nerima. Tugas kita tuh mas, saya tidak pernah mengkategorikan atau mendeskripsikan saya gagal, enggak. Saya cuma dapat ilmu aja. Gagal buat saya ketika saya memutuskan benar-benar saya berhenti di situ. Pada aslinya semua usaha bisa mencapai apa yang kita ekspektasikan mas, asalkan itu fokus, konsisten, ya jangan menyerah. Itu sih mas. Jadi semua aspek menurut saya gagal itu gak ada. Cuma kita dapat ilmu pasti, dapat pengalaman. Yang dikatakan gagal itu kita gak dapat apa-apa. Itu sih mas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, buat teman-teman juga yang sudah sharing bareng di sini. Ambil yang baik-baik aja lah, yang buruk jangan ya. Tunggu video selanjutnya yang project fondasi baru di Loka Group. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Legenda Kreatif Pamekasan. Terima kasih. Oke. Apaan? Jangan lupa subscribe. Oh, subscribe toh. Kobok bejelimet dong, subscribe. Oke. Kayak tadi, oke. Iya tanya Ki, Mbak mau pesen apa? Mau pesen apa Mbak? Salah.